Halo, jumpa lagi dengan channel Kunchoro Studio. Jadi kali ini saya mau share pengalaman, yaitu bagaimana cara membuat CV yang baik dan enak dilihat tentunya. Nah, selain dari data-data dari teman-teman semua, itu juga kalian harus memperhatikan penataan CV, yaitu tampilan. Jadi kalian kalau mau bikin CV, sebelumnya sebisa mungkin browsing-browsing dulu, mencari desain CV yang menurut kalian bagus. Nah, pada video kali ini saya mau share beberapa tips ya, mungkin sedikit membantu untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Nah, semoga nanti dengan melihat video ini kalian bisa membuat CV yang bagus. Oke. Nah, kali ini saya mau membahas salah satu CV dari teman saya, yaitu punyanya Bella. Nah, dari sini kita bisa melihat kurang lebih seperti ini ya, susunan CV yang saya susun. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang jelas itu namamu, jadi itu harus kalian buat yang lebih jelas. Kemudian disertai dengan satu skill yang benar-benar kalian kuasai ya. Kalau misalnya di sini Bella dia sebagai tenaga pengajar. Kemudian dari situ kalian di sampingnya ini kalian juga bisa menambahkan kontak person kalian, tentunya dengan jelas, mulai dari WhatsApp dan juga email. Untuk email kalian harus menggunakan email yang aktif dan tentunya kalian ingat passwordnya. Nah, yang namanya password email itu kalian jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang perlu kalian perhatikan itu adalah profil pribadi kalian. Jangan panjang-panjang, cukup singkat saja dan kalian ambil poin pentingnya saja. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah data pribadi ya. Dimulai dari tempat tanggal lahir, kemudian status dan juga agama. Kemudian di bawahnya kalian bisa menambahkan link sosial media kalian. Mulai dari Twitter kalau punya, Instagram dan juga LinkedIn ya. Nah, gitu. Kemudian kalian juga bisa menambahkan kalau kalian punya blog, kemudian channel YouTube juga bisa kalian tambahkan di bawahnya sini. Ya, tapi ini kebetulan nggak ada blog dan juga belum ada channel YouTube-nya. Selain itu, kalau misal kalian itu desainer grafis, kalian juga bisa menambahkan link di mana kalian menempatkan portofolio kalian. Bisa Dribbble, Behance, atau juga bisa Instagram. Yang penting kalau ada orang yang ingin mencari desain kalian, orang itu bisa melihatnya pada sosial media tadi yang memuat tentang portofolio kalian. Kemudian kita bahas untuk yang sisi kiri ini. Nah, di sini ada keterampilan. Nah, untuk keterampilan itu menyesuaikan dengan zaman sekarang ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kita ibaratnya diwajibkan untuk minimal bisa Microsoft Office ya. Nah, itu minimal, itu harus kalian kuasai. Nah, kemudian skill komputer itu bisa kalian tulis spesifik ya, jangan cuma MS Office. MS Office kan banyak ya. Nah, lebih baik kalian tulis secara spesifik, misalnya kamu menguasai Excel atau apapun. Kemudian kalau kalian menguasai software grafis, kalian juga harus nyantumin software grafis apa yang kamu kuasai, misal Corel, Photoshop atau InDesign dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemampuan bahasa itu ya bahasa keseharianmu. Jadi kalau sehari-hari kamu pakai bahasa Indonesia ya kamu berarti bahasa Indonesianya itu aktif. Sedangkan kalau kamu menguasai Inggris tapi sehari-hari tidak melakukan bahasa Inggris, itu kamu tulis bahasa Inggris pasif gitu. Nah, jadi ini saya susun kiri dan kanan. Mengapa? Karena kalau terlalu lebar itu nanti jelek, dibaca nggak nyaman. Tapi kalau kita bikin dua kolom gini, kiri dan kanan, itu dibacanya lebih enak. Nah, kayak gitu. Tadi setelah profil di bawahnya yaitu pendidikan. Nah, untuk pendidikan itu dimulai dari pendidikan terakhir. Jadi kalau kalian pendidikannya misalnya S1 atau S2, S2-nya itu kalian tulis paling atas. Nah, kemudian kalau SD itu kalian tulis paling bawah, gitu ya. Jadi kalian tulis diawali dari pendidikan terakhir. Kemudian di sini ada poin penting yaitu untuk menuliskan IPK kalian. Jadi yang jelas kalian tulis
kampusmu mana, jurusan apa, kemudian diakhiri dengan IPK, gitu ya. Karena IPK ini jika kalian cantumin itu sangat membantu, apalagi kalau kalian kumlot ya misalnya. Kemudian tentunya jangan lupa tahun ya, tahun masuk dan juga tahun lulus. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang perlu kalian tuliskan yaitu sertifikat apa saja yang pernah kalian dapatkan dan juga prestasi apa yang pernah kalian raih. Sama, menulisnya yaitu diawali dari yang terbaru. Misalnya prestasi, misalnya tahun ini 2021, berarti kamu tulis 2021 dulu, kemudian yang 2020 dan seterusnya. Yang penting diawali dari yang terbaru dulu. Sama ya, semuanya dilengkapi dengan tahun kapan kalian mendapatkan sertifikat ataupun prestasi. Nah, jadi kalau CV itu sebisa mungkin maksimal 2 lembar saja ya. Karena kalau banyak-banyak pasti nanti HRD bosen untuk membacanya. Ini apaan sih? Nah, gitu ya. Nah, kemudian slide kedua ini, kalau yang ini saya bikin 1 kolom tapi saya persempit dengan aksen di samping kiri. Ini ada aksen warna gini ya, itu tujuannya untuk mempersempit bidang saja, karena kalau terlalu lebar itu nanti jelek. Nah, yang perlu kalian cantumin sebenarnya yang penting yaitu pengalaman, karena kalau kalian mau masuk dunia kerja itu pengalaman kan sangat penting. Jadi pengalaman itu baik pengalaman organisasi, magang, kerja, dan pelatihan. Jadi kalian tulis sama, nulisnya yaitu kalian awali dari kegiatan terbaru. Nah, jadi gitu ya. Kemudian kalau kalian menuliskan organisasi, di organisasi itu kalian menjadi apa? Misal ketua atau bendahara atau apapun. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian pengalaman yang penting itu adalah pengalaman kerja dan pengalaman pelatihan. Jadi kamu pernah kerja di mana? Itu penting ya, dan jangan lupa dicantumkan awal mula kerja dan juga selesai kerjanya itu kapan. Nah, semakin banyak pengalaman kerja itu nanti juga semakin bagus. Kemudian pelatihan itu, pelatihan apa saja yang pernah kalian ikuti. Misalnya kursus bahasa Inggris, kursus memasak, kursus desain, dan lain sebagainya. Itu kalian tulis. Nah, kemudian di sini soft skill training itu membahas tentang seminar apa yang pernah kalian ikuti. Namun saran saya kalau kalian menambahkan ini, kalian tambahkan seminar minimal, seminar nasional ya. Kalau seminar internasional nanti lebih bagus. Jadi kalau misalnya seminar cuma tingkat prodi, tingkat fakultas, itu lebih baik gak usah. Malah nyempit-nyempitin nanti ngebaba inggon. Nah, kemudian hal terpenting lainnya yaitu ini, publikasi. Kalian sudah pernah menulis apa? Pernah membuat jurnal apa, pernah membuat buku apa, kalian tuliskan gitu ya. Jadi kalau orang melihat, wah ternyata orang ini publikasinya banyak, berarti orang ini berkompeten, layak untuk direkrut gitu ya. Nah, jadi gitu ya pembahasan kita mengenai CV yang singkat dan baik. Nah, di sini ada 2. Ini adalah versi bahasa Indonesia untuk yang kiri, dan yang 2 kanan ini itu versi bahasa Inggris. Nah, jadi kesimpulannya, untuk membuat CV yang bagus itu yang pertama, datamu harus lengkap dan menarik. Gitu ya. Itu bisa kalian dapatkan dengan cara meriset dulu. Melihat video-video seperti ini misalnya. Kemudian setelah kamu menyusun datamu dengan baik, selanjutnya kalian membuat desain layout, yaitu penataan. Gitu ya. Nah, ada yang lupa ya, untuk foto. Foto bisa mungkin wajahmu harus jelas. Boleh pakai foto bebas, bisa juga pakai foto formal seperti ini ya. Yang penting jelas, dan sebisa mungkin hindari full body. Jadi lebih bagus kalau setengah badan gini ya, jangan full body, nanti wagu. Nah, kemudian untuk pemilihan warna itu terserah kalian, sesuai selera kalian. Namun yang penting saya ingatkan, jangan memilih warna yang terlalu mencolok dan terlalu banyak warna. Cukup kalian gunakan 2 warna misalnya. Contohnya ini, untuk warna aksennya itu hanya saya menggunakan biru dan juga sedikit seperti warna orange kayak gini ya. Jangan, sebisa mungkin jangan berwarna-warni, nanti malah norak. Jadi yang namanya CV kalian buat yang elegan saja,
Yang penting poin-poin di situ itu terbaca jelas. Kemudian untuk pemilihan font itu jangan banyak-banyak juga, paling enggak dua font itu udah cukup lah. Misalnya di sini profil saya menggunakan Futura, kemudian yang teksnya itu juga Futura namun dia yang lebih tipis gitu. Nah kemudian misalnya ini nama saya menggunakan Century gitu ya, jadi nggak usah banyak-banyak font ya. Kemudian kalau menurut saya ya, tidak menggunakan font Times New Roman itu ya, karena apa ya, untuk tingkat keterbacaan itu lebih bagus font-font yang seperti ini. Jadi kalau misalnya Times New Roman saya ubah ini. Nah, kalau kalian menggunakan font Times New Roman itu kan wagu ya ini ya. Nah, coba sekarang bisa kita bandingkan, lebih terbaca yang menggunakan font-font bentuk seperti ini. Nah, ini saya menggunakan font Futura. Jadi kalau dibandingkan lebih nyaman, lebih enak dibaca yang font seperti ini. Gitu. Jadi pemilihan font juga penting ya. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita bagaimana cara membuat CV atau kurikulum vitae yang baik. Nah, semoga video ini membantu dan semoga kalian yang sedang mencari pekerjaan bisa dilancarkan dan semoga mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginan kalian. Amin. Oke, terima kasih. Saya Kunchoro, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.